kenapa ada istilah dosa yang tidak dapat diampuni sementara dosa itu sendiri sudah dihapuskan atau sudah ditebus oleh Yesus itu sendiri di atas kayu salib dengan pengorbanannya. Begitu kira-kira, Kak. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Saya kemarin pernah dengar gitu di YouTube bahwasanya ada yang istilahnya dosa yang tidak dapat diampuni, begitu kira-kira. Dan itu ada di dalam, dan itu ada tertulis dalam kitab. Barang siapa yang menyangkal anak, ia akan selamat. Tapi barang siapa yang menyangkal Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus, dia tidak akan selamat dan sampai kapanpun itu, begitu kira-kira. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa ada istilah dosa yang tidak dapat diampuni sementara dosa itu sendiri sudah dihapuskan atau sudah ditebus oleh Yesus itu sendiri di atas kayu salib dengan pengorbanannya? Begitu kira-kira, Kak. Mohon pencerahannya. Menebus itu, Tuhan tidak pernah menebus dosa. Tuhan menebus manusia dari dosa. Itu dua hal yang berbeda. Matius 12 ayat 31. Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya. Dosa hujat terhadap Roh Kudus itu kan pada konteks ketika Yesus itu melakukan pengusiran setan dan Roh Kudus itu memberi pengertian kepada di dalam hati orang Farisi bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak yang hidup. Jadi Roh Kudus itu memberi pengertian ke dalam hati orang Farisi bahwa Yesus itulah Mesias yang melakukan pengusiran setan itu, menginspirasi mereka. Tetapi mulut mereka berkata beda. Mulut mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Artinya apa? Inspirasi dan suara Roh Kudus di dalam hati mereka untuk percaya Yesus itu ditolak dengan mulut mereka. Dengan arti lain, menghujat Roh Kudus adalah menolak Yesus sampai mati. Itu tidak akan diampuni. Jadi menghujat Roh Kudus itu tidak mungkin dilakukan orang Kristen. Itu dilakukan orang yang belum percaya kepada Yesus dan tidak mau percaya. Karena Roh Kudus itu selalu menginjili kita untuk datang kepada Yesus di dalam banyak cara. Tetapi mereka menolak. Terus menolak. Maka mereka akan binasa di dalam itu. Karena Yesus berkata, aku akan mengutus roh penghibur, seorang penolong, Parakletos, penolong yang lain, yang akan menolong kamu, yaitu roh yang keluar dari Bapa. Itulah Roh Kudus. Itu yang akan menolong kita. Dia yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan sampai kepada Bapa. Roh Kudus akan membuat kita mengerti kepada Kristus. Jadi kalau kita hujat Yesus, masih ada Roh Kudus yang memberi kita pengertian tentang Yesus. Tapi kalau kita sudah hujat Roh Kudus, sangkali Roh Kudus, siapa yang akan membawa kamu kepada Kristus dan dengan siapa kamu bisa sampai kepada Bapa. Jadi itu estafet. Ya, dengan fungsinya Sang Bapa, kita bisa sampai kepada Bapa itu melalui Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Dan melalui Roh Kudus kita bisa sampai kepada Yesus.
Karena Roh Kudus ini yang akan menginjili dan mengukuhkan kita yang telah terinjili untuk tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus. Tapi kalau kamu sudah tolak Roh Kudus, kamu tolak Yesus, mustahil bagimu sampai kepada Bapa. Demikianlah kamu binasa. Itu maksudnya. Ya. Jadi hujat terhadap dosa terhadap Roh Kudus itu kenapa tidak terampuni? Karena dia selalu menolak untuk percaya kepada Yesus. Sama seperti orang Farisi itu. Dia menolak di dalam hatinya. Dia menolak untuk tidak mau percaya. Maka dia tidak diampuni. Dan orang itu orang Farisi, bukan pengikut Yesus itu. Jadi menghujat Roh Kudus itu tidak mungkin dilakukan orang Kristen. Itu hanya dilakukan orang di luar Kristen yang sudah mendengar Injil tetapi tidak mau percaya kepada Yesus. Sampai mati maka mereka akan binasa. Sama seperti orang Farisi yang sudah lihat Yesus, mujizatnya, pekerjaannya, segala macam, dan mereka sudah diinspirasi oleh Roh Kudus bahwa inilah Yesus Mesias itu, tapi mereka tetap menolak dan tidak mau percaya dan submit kepada Kristus. Binasa. Nah, jadi kita perlu perhatikan konteksnya. Ya? Berarti konteks dalam ayat tersebut itu lebih kepada percontohan seperti yang kakak bilang, estafet tadi ya, begitu ya kak? Artinya iya, pokoknya pada poinnya tidak perlu ribet-ribet. Pada poinnya itu adalah tentang kita yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Poinnya itu di sini. Berarti bukan soal pemisahan antara anak atau sebagai Yesus. Bukan. Itu tentang fungsi Roh Kudus yang menginsafkan kita. Yesus yang menyampaikan kita kepada Bapa sebagai imam besar. Gitu ya? Oke kak. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi